Halo semuanya, selamat datang di channel Alim's Moto dengan gue Alim. Di video kali ini gue mau membahas motor gue yaitu R25 yang dimodifikasi ala street tracker atau street scrambler atau bisa juga dibilang modern cruiser. R25 ini gue custom bertahap. Bagian shock depan dan lampu spider eye gue serahkan ke bengkel custom. Sisanya bisa dibilang kita garap sendiri. Oke, langsung kita bahas modifikasinya apa aja yang gue lakuin di R25 ini. Upside down yang gue pakai ini punyanya New MT25. Gue pakai ini karena bener-bener PNP ke old R25. Gak ada penyesuaian yang berarti sih. Dan tabungnya juga gede, kelihatan gagah gitu. Untuk rebound, feel berkendaranya juga jadi lebih nyaman. Buat gue kurangnya cuma di radius puter, jadi agak berkurang dari shock R25 yang lama. Headlamp di sini gue pakai spider eye, berdasarkan selera aja. Rumahan headlampnya ini gue pakai punya Tiger dengan aksen chrome sebagai pemanis. Nah, lampu sein di sini gue pakai model LED sekuensial yang lu lihat udah mulai gak nyala semua. Masih bisa kelihatan, tapi tetap minimalis. Stang, nah di sini gue pakai fat bar dan risernya juga. Untuk kenyamanan pas touring, stang ini juara nih. Pernah beberapa kali gue pakai Trabas tipis-tipis. Waktu itu gue ke Ulah 2, gue akuin nih stang fat bar ngebantu banget buat handling di jalanan yang kurang bagus gitu. Terus buat cruising jarak jauh juga nggak bikin pegel. Mungkin pas buat pundak gue yang agak lebar. Pro guard untuk melindungi handle supaya nggak patah, kayak misalnya rem atau kopling gitu. Spion di sini gue beli di online shop. Bilangnya spion model Jokowi. Gue nggak tahu nih aslinya dari model apa. Kayaknya sih Rizoma, tapi kacanya susah buat nyari yang cembung. Nah, jadi gue custom dengan menempelkan kaca spion cembung yang diameternya hampir sama supaya visibilitasnya lebih bagus. Jadi dapat lebih lebar gitu. Geser ke saklar-saklar. Di kiri ini gue pakai saklar New R25. Nah, di kanan gue pakai dari motor Sabre beserta rumahan tali gasnya. Tali gasnya juga punya Sabre yang modelnya kayak gas spontan, tapi sebenarnya itu gas biasa. Rem mount. Phone holder salah satu aksesoris yang penting buat anak touring. Ke bawah gue pasang spakbor XSR. Gue juga suka looksnya yang neoklasik dan juga lumayan mudah untuk refitment ke upside down New MT25. Bagian velg depan belakang dan arm belakang masih gue pakai yang asli. Overall looksnya nggak terlalu racing. Dan gue juga suka bentuk velg asli R25 ini. Warna velg gue rubah jadi agak dark magnesium. Lanjut ke footstep. Nah, bagian footstep ini dari footstep gerigi yang sebenarnya buat KLX. Gue sesuaikan agar masuk ke rumahannya footstep R25. Menurut gue ini custom yang minor tapi sangat ngebantu. Apalagi kalau lo sering lewatin daerah yang agak berlumpur gitu ya, atau becek. Footstep aslinya R25 itu gampang licin. Jadi kalau gerigi gini lu lebih mudah untuk berdiri atau nge-grip kaki lu dan gak gampang slip dan jatuh gitu ketika ngelewat medan yang licin dan agak off-road. Balik ke atas sedikit, gue bikin cover gap tangki. Ini buat nutupin celah antara cover tangki asli R25 dan rangka intinya. Terus di sini juga ada kunci kontak yang gue pindah ke bagian kanan. Selain bikin custom loop, ini juga ngebantu gue karena ngeraih kuncinya lebih mudah. Ketika lo pasang stang fat bar dan riser, akan ngerepotin buat ngambil kunci karena kealingan stang yang tinggi. Cover kiprok. Cover kiprok ini gue bikin untuk menutupi electrical yang ada di bagian bawah tangki. Dan juga kiprok yang gue pindah ke bagian depan. Aslinya R25 punya kiprok di bawah jok, dan itu sering jadi masalah overheat, yang gue sempat alami juga. Jadi gue pindah ke depan agar dapat lebih banyak airflow. Dan khusus bagian cover yang melindungi kiprok, gue bikinin sedikit lubang ventilasi udara supaya mempermudah panas di area kiprok keluar, khususnya ketika motor lagi jalan. Seating posture asli dari R25 ini agak nungging dan split seat. Jadi untuk kenyamanan boncenger, gue bikin seatnya jadi tandem. Dan duduknya juga joknya agak sedikit diturunin. Jadi gue dan boncenger duduknya hampir sejajar. Kalau dibandingin seat aslinya MT25 atau R25 itu nungging banget dan agak jauh gitu ya. Nah, di bawah jok ini masih ada electrical. Ada aki, ecu, bendik starter, dan lain-lain. Bagian bawah jok ini gue bikin expose, ngasih lihat rangka R25. Semua kabel yang lewat bawah sini ada kabel body. Gue pindah, gue bikinin jalur khusus di bawah jok agar gak kelihatan dari luar. Lampu stop lamp gue pakai yang model double, udah include juga dengan sein supaya senada dengan depan ya, serba bulat-bulat. Nah, ini bracket yang udah agak karat ini harusnya ini buat
Honda New Mega Pro. Gue bikinkan konektor dari bracket tersebut ke rangka motornya. Jadi kalau bosen, gue bisa copot atau ganti dengan model bracket lain. Sejauh ini gue puas sih. Motor yang mewakilkan pengendaranya apa adanya, gak digede-gedein, gak ditutup-tutupin, nyaman buat gue pakai touring. Dan masih pede lah dipakai light off-road. Mungkin ya kedepannya akan ada penyesuaian lagi, tergantung apa yang gue butuhin. Gimana pendapat kalian atau masukan kalian mengenai motor ini? Kalau mau tanya-tanya tentang modifikasi motor ini juga boleh, atau ada masukan, gue bikin video apa lagi, boleh komen-komen aja di bawah. Bantu channel ini untuk berkembang dengan share video ini ke teman-teman kalian, like kalau kalian suka, dislike kalau gak suka, dan subscribe kalau belum. Segitu aja buat video kali ini, gue Alim pamit. Assalamualaikum, peace.